Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baiklah, apa kabarnya? Puji syukur kalau kabarnya baik, puji Tuhan. Oke anak-anak ibu semua, biar tidak berlama-lama lagi, ibu akan membuka materi kita yang baru hari ini, yaitu tentang daun. Oke, baiklah, sebelum ibu menjelaskan dari pengertian, fungsi, dan bentuk-bentuknya, ibu mau bertanya, apa itu pengertian dari daun? Oke, ya siapa yang tahu pengertian dari daun? Oke, baiklah anak-anak ibu, kalau tidak tahu pengertian dari daun, daun adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh ataupun melekat pada batang. Kemudian fungsi daun. Fungsi daun itu, ayo apa? Fungsi daun itu ibu jelaskan saja ya. Yang pertama, untuk melakukan pernapasan. Yang kedua, sebagai tempat penyerapan makanan. Mengapa dikatakan sebagai tempat penyerapan makanan? Karena untuk menghasilkan buah, misalnya seperti pohon mangga, untuk menghasilkan buah, pohon mangga tersebut tadi menyerap makanan dari daun mangganya. Jadi karena dibilang sebagai penyerapan makanan fungsinya. Oke. Kemudian ibu akan menjelaskan apa itu bentuk-bentuk daun. Sebelum ibu menjelaskan, ayo siapa yang tahu apa itu bentuk-bentuk daun? Oke lah anak-anak, baik kalau tidak tahu, ibu akan jelaskan bentuk-bentuk daun. Yang pertama, menjari. Menjari itu dikatakan mengapa sebagai daun yang menjari? Karena mulai dari tulang ujung daunnya sampai tulang daunnya sampai ujung daunnya itu dia bentuknya sama kayak jari manusia. Jadi itulah dikatakan mengapa daun itu disebut sebagai daun menjari. Salah satu contohnya ibu ambil yaitu daun singkong. Ini daun singkong. Kan kayak jari-jari manusia ini ya. Kayak jari-jari manusia, ada 5 jari-jari manusia. Jadi itulah dikatakan mengapa disebut sebagai daun menjari. Kemudian contoh daun menjari itu ada daun semangka. Kemudian yang kedua, melengkung. Melengkung, mengapa dikatakan melengkung? Karena karena daun itu mempunyai tulang yang sangat besar, mulai dari ujung tulangnya sampai ujung daunnya itu tulang-tulangnya besar. Contohnya itu daun eceng gondok, daun genjer, dan daun sirih. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk daun yang ketiga yaitu menyirip. Menyirip itu mengapa dikatakan menyirip? Karena daunnya itu sama seperti sirip-sirip ikan yang berenang di air ataupun di laut. Kan intinya berenang di air. Jadi mulai dari ujung batangnya ataupun ujung batang daunnya sampai ujung daunnya itu dia sama seperti sirip ikan. Nah, contoh daun menyirip itu daun mangga dan daun jambu. Ibu ambil contohnya seperti daun mangga. Nah, daun mangga kan mulai dari ujung tulangnya sampai ujung daunnya itu kan kayak sirip-sirip ikan yang berenang di air. Jadi itulah makanya dikatakan daun menyirip. Kemudian yang keempat itu bentuk daun sejajar. Mengapa dikatakan daun sejajar? Karena mulai dari ujung pangkal tulang daunnya sampai ujung daunnya itu dia mempunyai tulang yang sejajar. Seperti nih, ibu ambil contohnya rumput mulai dari ujung tulang daunnya sampai ujung daunnya dia sejajar. Jadi contoh ini salah satu contohnya daun sejajar ibu ambil. Contoh daun sejajar itu ada daun jagung, padi, dan rumput dan jenis-jenis rumput. Itulah dikatakan mengapa daun sejajar. Dari ujung tulang daunnya sampai ujung daunnya dia sejajar. Baiklah anak-anak ibu,
Sekian dari penjelasan Ibu yang Ibu berikan tentang materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Baiklah anak-anak Ibu, kalau sudah jelas Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Pembelajarannya diulang-ulang kembali ya anak-anak Ibu, supaya minggu depan Ibu ulangi lagi. Ibu tanya lagi, Ibu review lagi, tidak bingung. Jadi pelajari lagi. Baiklah anak-anak Ibu, sekian dari pembelajaran kita. Selamat siang, terima kasih.